Cita-citanya jadi hamba Tuhan, lulusannya dari hukum, Pak. Welcome back to my channel Tiwa Marbun. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan bagikan ke yang lain supaya saling memberkati. Hari ini saya berada di GUPDI Purwokerto dan sangat istimewa karena saya akan bincang-bincang bagaimana perjalanan Bapak Pendeta Yunus dan juga tentang pemerintahan. Mari kita saksikan. Selamat datang di YouTube saya Tiwa Marbun, dan hari sangat istimewa bertemu dengan beliau Bapak Pendeta Yunus Rahmadi bertepatan di GUPDI. Shalom Pak. Shalom. Sehat Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita semua tahu Pak Yunus ya, apa sih yang di Kabupaten Banyumas, bahkan di luar itu banyak yang sangat tahu tentang Bapak Pendeta Yunus, tapi kita juga pengen tahu hal-hal pribadinya. Pak Pendeta Yunus ya. Asal dari mana Pak? Saya asli dari kota Solo. Kota Solo. Ya, tapi ada di Purwokerto sudah 16 tahun. 16 tahun. Betul. 16 tahun. Pak, makanan kesukaannya Pak Yunus ini? Kalau ada yang ngajak makan di luar. Kalau makanan kesukaan, saya itu paling suka tahu kupat. Tahu kupat, sangat sederhana ya? Ya, tahu kupat yang khas Solo ya. Khas Solo. Agak berbeda dengan tahu kupat yang ada di Banyumas, di Purwokerto. Kalau di sini kan kupat tahu. Ya. Kalau di sana tahu kupat. Tahu kupat. Iya, tapi itulah makanan kesukaan saya. Iya, Pak. Yang paling saya suka. Tapi di luar itu ada juga yang lain, ada nasi liwet, ada sayur tumpang dan sebagainya dan sebagainya. Waduh, ya. Kalau Pak Yunus, kalau ulang tahunnya tanggal berapa Pak? Saya umur berapa Pak sekarang? Saya umur baru 17 tahun. Tanggal lahirnya saja 4 Mei, ya. 4 Mei. Puji Tuhan, 4 Mei. Pak, warna favorit? Warna favorit saya putih dan biru. Putih dan biru. Ya. Kalau Ibu Yunus, Bu Mika, berasal dari Solo juga atau? Iya, Bu Yunus juga berasal dari Solo. Sama-sama dari Solo, dari satu gereja yang sama, dan akhirnya menjadi istri saya. Istri saya. Dan putranya ada berapa nih Pak Yunus? Saya punya 2 anak, yang sulung perempuan, saat ini masih kuliah di Unsud, Purwokerto, dan yang kedua laki-laki, baru saja lulus SMP. Akan masuk ke SMA. Pak Yunus, nih tadi saya juga tanya, siapa yang tahu tinggi badannya Pak Yunus berapa? Ada yang nebak-nebak nih Pak. Ada yang bilang 160, ada yang bilang 150 ke atas. Pak Yunus berapa tinggi badannya? Persisnya tinggi badan saya 169, hampir 170. Wow, tinggi ya Pak ya? Ya nggak terlalu. Lumayan. Lumayan ya. Pak Yunus itu memang cita-citanya jadi hamba Tuhan, karena saya lihat juga lulusannya dari hukum Pak. Gimana Pak? Ya. Seri perjalanannya, panggilannya Pak. Oke. Saya sama sekali tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, Mbak Tiwa. Dari kecil cita-cita saya adalah jadi wong sugih. Orang kaya. Jadi orang kaya itu cita-cita saya dari kecil. Kenapa? Karena saya pernah mengalami pengalaman traumatis masa kecil, di mana saya melihat bagaimana orang tua saya berjuang luar biasa, bekerja keras ayah saya untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Padahal sebelumnya ayah saya itu seorang pengusaha cukup mampu, tapi karena katakanlah ditipu teman bisnis sehingga hancur, segala aset dijual, dan kami sejak saya kecil sampai hari ini kami saya begitu ya, dan keluarga itu bisa disebut kontraktor. Kontraktor itu apa? Tukang kontrak rumah. Jadi dari kecil sampai hari ini saya pindah rumah sudah 17 kali. 17 kali. Ya, tapi kemungkinan memang di Purwokerto inilah perpindahan terakhir saya.
17 kali. Tidak ada yang bisa memecahkan rekor saya kan, kontraktor ini. Kontraktor. Nah, itu sebabnya saya kepingin jadi orang kaya. Supaya saya bisa yang pertama mengangkat derajat orang tua saya. Yang kedua juga saya tidak mau kalau kelak saya dewasa, saya menjadi orang yang tidak punya apa-apa, ya miskin, menderita, sengsara. Saya nggak mau. Saya kepingin jadi orang kaya. Itu sebabnya dari sejak kelas 2 SMP saya sudah punya cita-cita masuk fakultas hukum, dan kemudian saya akan menjadi pengacara, hakim, jaksa, atau minimal saya bisa bekerja di perusahaan swasta besar, swasta nasional. Itu cita-cita saya, sehingga harapan saya adalah saya bisa kaya. Ya. Nah, kenapa kok terus tidak ini ya, hasil akhirnya saya tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi seorang bisnismen dan sebagainya, kok jadi pendeta? Itu panggilan Tuhan, Pak. Jadi panggilan yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan, saya rencanakan, tapi Tuhan kemudian secara khusus memanggil saya. Gitu. Mantap gitu, Pak. Iya. Kalau saya cerita panjang, jadi saya singkat aja. Jadi di tengah usaha saya untuk menjadi kaya, saya sudah beberapa kali pindah pekerjaan satu tempat, hanya bertahan ada yang 2 bulan, 3 bulan, karena saya pikir kurang berkembang, gajinya terlalu sedikit, ada tawaran tempat lain yang lebih bagus jabatannya, gajinya, saya pindah-pindah. Nah, kemudian pada akhirnya Tuhan menangkap saya, ya, justru agak aneh karena saya menerima tawaran dari gembala saya di Solo waktu itu untuk menjadi full timer di gereja, gitu ya. Dan itu satu keputusan yang saya sendiri sampai hari ini tidak tahu kenapa saya kok mau, gitu ya. Kenapa saya mau? Padahal cita-cita orang kaya. Orang kaya, ya. Full timer di gereja di situ bukan sebagai rohaniwan, tidak, karena saya kan backgroundnya kan sekuler ya. Jadi saya dijadikan kepala tata usaha di gereja itu, gereja yang cukup besar, Kota Solo, dan saya membawai puluhan karyawan, gitu ya. Nah, tapi kemudian proses lain terjadi lagi, sementara saya bekerja begitu, dalam pekerjaan sebagai full timer, saya mengalami serangan stroke. Jadi tepatnya 12 Januari 97. Saya kena serangan stroke, mungkin karena kecapean, tapi juga karena dalam minggu yang sama saya harus menemani ibu saya yang sekarang almarhumnya, menemani opnam di rumah sakit. Setiap malam saya harus tidur di sana menjaga ibu saya, sementara pagi berangkat kerja, pulang sore ke rumah sakit lagi, dan seterusnya. Saya kurang tidur, akhirnya saya kena serangan stroke waktu itu, dan sempat 1 minggu lebih, 2 minggu mungkin ya, ada di rumah sakit, bahkan sempat masuk ruang ICU. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya mendapatkan pernyataan khusus kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saya, di mana malam kelima dan malam keenam Tuhan datang, saya berkomunikasi dengan Tuhan, dan saya bernasar di hadapan Tuhan malam yang kelima itu, kalau Tuhan mau sembuhkan saya sembuh sempurna, tidak cacat, tidak lumpuh, saya akan meninggalkan dunia sekuler, saya akan full terjun melayani Tuhan, saya akan jadi hamba Tuhan, akan saya serahkan hidup saya untuk melayani Engkau. Itu nasar saya di malam kelima. Malam keenam Tuhan datang lagi setengah 12 malam sampai jam 12, dan kemudian singkat cerita Tuhan berkata, aku akan sembuhkan kamu, dan ikutlah aku untuk melayaniku. Tuhan pegang jari jempol kaki kanan saya, dan saya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa seperti disetrum begitu, dan kemudian saya tertidur atau pingsan, saya tidak tahu persis, tapi pagi harinya subuh pagi buta, saat saya bangun dari tidur, saya merasakan badan saya enak, nyaman sekali, dan tubuh saya bisa saya gerakkan kembali semua dengan baik. Nah, itulah awal panggilan secara khusus dari Tuhan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kemudian kira-kira 6 bulan atau 7 bulan setelah itu, saya bukannya segera
memenuhi panggilan Tuhan. 1 tahun setelah peristiwa itu saya bekerja lagi, tapi belum memenuhi panggilan Tuhan untuk sekolah teologi. Saya malah menikah. Saya malah menikah, ya. Saya menikah, tapi saya bersyukur saya punya seorang istri yang sungguh-sungguh jadi penolong, ya. Seorang istri yang mengingatkan akan nasar saya kepada Tuhan, sehingga Januari 98 saya menikah, kemudian Juli atau Mei saya lupa, Mei 98, waktu itu kerusuhan Mei terjadi di kota Solo, Jakarta, dan beberapa kota yang lain. Nah, saya diingatkan istri saya untuk memenuhi nasar saya, dan puji Tuhan kemudian saya mendapat informasi dari satu sekolah teologi di Jogja, ada pembukaan kelas S2 angkatan pertama, dan itu sistemnya block teaching, dan Iwan, sehingga memudahkan buat saya. Karena dalam 1 bulan saya hanya kuliah 5 hari, pagi sampai siang saya tetap kerja, kemudian siang dari kantor saya mandi, saya ke terminal, naik bis ke Jogja, pulang jam 11 malam. Itu 1 bulan 5 hari saya lakukan itu, dan 2 tahun kemudian saya bisa lulus menyelesaikan teologi saya, dan akhirnya jadilah saya hamba Tuhan. Dan di GUP sudah berapa tahun, Pak? Saya asli GUP. Dari kecil saya sekolah minggu di GUP Solo, ya. Kemudian saya pelayanan di GUP Solo juga, dan kemudian ketika pindah ke Purwokerto ternyata juga memang kehendak Tuhan, saya ditarik oleh gembala pertama di GUP Purwokerto ini untuk menggantikan beliau waktu kondisi sakit-sakitan. Dan kalau saya hitung-hitung, saya sudah full time melayani Tuhan di GUP, baik di Solo maupun di Purwokerto, ya, lebih kurang sekitar 25-26 tahun. Wah. Ya, lebih kurang sudah 26 tahun. Hebat, Pak. Nah, Pak Yunus juga nggak asing di tengah-tengah pemerintah. Ya. Proses perjalanan Pak Yunus dengan pemerintah bisa dekat itu bagaimana, Pak? Ya, pada dasarnya jangan lupa setelah nonton tekan subscribe, like, and share. Tuhan akan memberkati kita.